Sistem pemidanaan dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Tutorial mata kuliah Tindak Pidana Korupsi. Topik ke-7 dari 25 topik disediakan oleh Global Tutorial. Sistem pemidanaan berasal dari dua kata, sistem dan pemidanaan. Secara etimologi, sistem berasal dari bahasa Latin sistema. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, sistem diartikan sebagai perangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas, susunan yang teratur dari pandangan, teori, asas, dan metode. Sedangkan pemidanaan diartikan sebagai penjatuhan sanksi pidana kepada pelaku tindak pidana. Secara sempit, sistem pemidanaan dapat diartikan sebagai sistem norma hukum pidana substantif, material, yaitu KUHP. Menurut Sudarto, sistem pemidanaan dapat diartikan sebagai sistem penjatuhan pidana dan/atau pengenaan tindakan. Barda Nawawi Arif menyatakan sistem pemidanaan juga dapat diartikan sebagai sistem pemberian atau penjatuhan pidana. Huisman, sebagaimana dikutip Barda Nawawi Arif menyatakan bahwa sistem pemidanaan adalah aturan perundang-undangan yang berhubungan dengan sanksi pidana dan pemidanaan. Sistem pemidanaan dapat dilihat dari dua sudut, yaitu sudut fungsional dan substantif. Sudut fungsional memandang sistem pemidanaan dari sudut bekerjanya, berfungsinya sistem. Dalam sudut pandang ini, sistem pemidanaan diartikan sebagai keseluruhan sistem untuk fungsionalisasi, operasionalisasi, konkretisasi pidana. Dengan demikian, sistem pemidanaan identik dengan sistem penegakan hukum pidana yang terdiri dari subsistem hukum pidana material, substantif subsistem hukum pidana formal, dan subsistem hukum pelaksanaan pidana. Ketiga subsistem itu merupakan satu kesatuan sistem pemidanaan, karena tidak mungkin hukum pidana dioperasionalkan, ditegakkan secara konkret hanya dengan salah satu subsistem saja. Pengertian sistem pemidanaan yang demikian itu dapat disebut dengan sistem pemidanaan dalam arti luas. Sistem pemidanaan ditinjau dari sudut substantif hanya melihat norma-norma hukum pidana material, substantif. Dapat disimpulkan bahwa sistem pemidanaan ditinjau dari aspek substantif bisa diartikan sebagai keseluruhan sistem aturan, norma hukum pidana material untuk pemidanaan atau keseluruhan sistem aturan, norma hukum pidana material untuk pemberian, penjatuhan dan pelaksanaan pidana. Dengan pengertian demikian, maka keseluruhan peraturan perundang-undangan yang ada di dalam KUHP maupun undang-undang khusus di luar KUHP, pada hakikat merupakan satu kesatuan sistem pemidanaan yang terdiri dari aturan umum, general rules, dan aturan khusus, special rules. Marjono Reksodiputro berpendapat bahwa dalam pemidanaan terdapat suatu sistem yang akan menjamin bahwa penjatuhan pidana harus dilakukan sesuai aturan, prosedur yang ada. Dapat dikatakan bahwa sistem yang demikian adalah sistem pemidanaan yang dioperasionalkan oleh operator-operator hukum yang dimulai dari polisi, penasihat hukum, jaksa, dan hakim. Retributif, teori mutlak, teori pembalasan. Menurut Andi Hamzah teori ini muncul pada akhir abad ke-18 dengan penganutnya adalah Immanuel Kant, Hegel, Herbert, Stahl, Leo Polak, dan beberapa ahli yang mendasarkan pemikirannya pada filsafat Katolik dan beberapa sarjana hukum Islam yang mendasarkan pemikirannya pada ajaran Qisas dalam Al-Quran. Dalam teori retributif, pidana dijatuhkan semata-mata karena seseorang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana. Pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang telah berbuat jahat. Menurut Van Bemmelen, tujuan dari teori ini tidak lain dan tidak bukan adalah pidana itu sendiri. Penjatuhan pidana semata-mata dilakukan karena unsur pembalasan terhadap kejahatan yang dilakukan. Dalam teori ini tidak dipertimbangkan sisi kemanusiaan dan mengesampingkan moral dari hukum pidana, sehingga tujuan penjatuhan pidana justru tidak akan tercapai. Craig berpendapat bahwa dalam pandangan retributif, pidana adalah mutlak bila mana terjadi pelanggaran atas hukum pidana. Sangat terasa, pandangan retributif merupakan suatu pandangan yang kaku yang hanya berorientasi pada pelaku. Utilitarian, teori tujuan, teori relatif.
Teori utilitarian ini lahir sebagai kritik atas teori retributif yang dirasa tidak sesuai dengan sisi kemanusiaan dan moral hukum pidana. Adanya pembalasan sebagai suatu tujuan pemidanaan dapat menghasilkan suatu keadilan yang brutal. Dalam teori utilitarian ini, pemidanaan bukan sebagai pembalasan atau pengimbalan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Oleh karena itu teori ini disebut teori utilitarian. Sanksi pidana ditekankan pada tujuannya yakni untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan, maka bukan bertujuan untuk pemuasan absolut atas keadilan. Packer menyatakan, pandangan utilitarian menolak pembalasan sebagai dasar untuk menjatuhkan hukuman. Hal ini dikarenakan penderitaan merupakan suatu bentuk kejahatan, dan tidak ada pembenaran untuk membuat seseorang menderita. Menurut Voss, teori relatif bertolak dari pertahanan tata tertib masyarakat sebagai dasar hukum dari penjatuhan pidana. Oleh karena itu, tujuan dari hukuman, atau pemidanaan, adalah menghindarkan dilakukannya suatu pelanggaran hukum. Adapun prevensi dari pemidanaan, menurut Utrecht ada dua macam yaitu prevensi umum dan prevensi khusus. Prevensi umum yang paling tua dilakukan dengan memperlihatkan pemidanaan di halayak umum dengan tujuan agar tidak ada orang lain yang meniru perbuatannya. Dalam prevensi umum, tujuan pokok pemidanaan yang ingin dicapai adalah melindungi masyarakat dari keinginan jahat orang yang akan melakukan kejahatan terhadap ketertiban masyarakat. Sedangkan prevensi khusus bertujuan untuk mencegah penjahat agar tidak lagi mengulangi kejahatan atau menahan orang untuk melakukan kejahatan yang akan direncanakannya. Menurut Van Hamel dalam prevensi khusus, pidana harus a. memuat unsur menakutkan supaya mencegah penjahat yang mempunyai kesempatan untuk tidak melaksanakan niat buruknya. b. memiliki unsur untuk memperbaiki terpidana. c. memiliki unsur untuk membinasakan penjahat yang tidak mungkin diperbaiki. d. tujuan satu-satunya dari pemidanaan adalah untuk mempertahankan tata tertib hukum. Teori gabungan. Menurut Muladi dan Barda Nawawi Arif, teori gabungan ini pertama kali diajukan oleh Pellegrino Rossi. Teori ini mengkombinasi teori retributif dan teori utilitarian yang bertujuan selain sebagai pembalasan, retributif, alas kesalahan penjahat, juga dimaksudkan untuk melindungi masyarakat guna mewujudkan ketertiban, utilitarian. Selanjutnya Rossi menyatakan bahwa salah satu tujuan pidana adalah perbaikan tata tertib masyarakat. Jadi, pidana harus memberikan manfaat kepada tata tertib masyarakat. Bemmelen menyatakan bahwa dalam teori gabungan bertujuan untuk membalas kesalahan dan mengamankan masyarakat, sedangkan tindakan bermaksud untuk mengamankan dan memelihara tujuan, sehingga pidana dan tindakan dimaksudkan mempersiapkan untuk mengembalikan terpidana ke dalam masyarakat. Dari rumusan Bemmelen tersebut, maka terlihat bahwa Bemmelen juga menganut model double track system. Menurut Utrecht, dalam teori gabungan mendasarkan pemidanaan atas pembalasan dan pertahanan ketertiban masyarakat. Teori gabungan ini dapat dibagi menjadi tiga golongan yaitu, a. teori gabungan yang menitikberatkan pada pembalasan. Pembalasan dalam tipe ini tidak dimaksudkan untuk melampaui batas selama pembalasan itu perlu dan sudah cukup untuk dapat mempertahankan tertib kemasyarakatan. b. teori gabungan yang menitikberatkan pada tata tertib kemasyarakatan. Di sini dimaksudkan bahwa pidana yang dijatuhkan tidak boleh melebihi beratnya perbuatan. Maka pidana harus disesuaikan dengan beratnya perbuatan yang dilakukan. c. Teori gabungan yang menitikberatkan secara seimbang antara pembalasan dan tata tertib kemasyarakatan. Sistem pemindaan dalam tindak pidana korupsi. Stelsel pidana dapat diartikan sebagai bagian dari sanksi pidana, yang terdiri dari jenis pidana, berat ringannya, bobot pidana, dan cara pelaksanaan pidana. Dalam sistem pemidanaan, hakim harus memperhatikan stelsel pidana dalam KUHP maupun undang-undang di luar KUHP. Stelsel pidana berfungsi untuk memberikan pedoman petunjuk bagi hakim, untuk menentukan jenis pidana apa yang akan dijatuhkan, berapa pidana yang dijatuhkan, serta bagaimana penjatuhannya. Sistem pemidanaan dalam arti sempit bisa diartikan sebagai sistem penjatuhan pidana. Menurut Muladi, dalam penjatuhan pidana kepada pelaku tindak pidana terkandung unsur-unsur a. pada hakikat merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan, b.
Diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan, oleh yang berwenang. C. Dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang. Penjatuhan pidana pada prinsipnya merupakan konsekuensi dari terbuktinya unsur perbuatan dan unsur kesalahan pelaku tindak pidana. Syarat penjatuhan pidana, pemidanaan, adalah terbuktinya perbuatan dan kesalahan. Penjatuhan pidana akan dicantumkan dalam putusan pengadilan. Menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, KUHP, putusan pengadilan diartikan sebagai pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam KUHP. Selanjutnya ditambahkan oleh ketentuan Pasal 193 Ayat 1 KUHP, jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana. Pendapat yang dikemukakan oleh Van Bemmelen, putusan pemidanaan dijatuhkan oleh hakim jika ia telah mendapat keyakinan bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan yang didakwakan dan ia menganggap bahwa perbuatan dan terdakwa dapat dipidana. Sesuai ketentuan hukum positif di Indonesia, jenis pidana, strafzorf, diatur dalam Pasal 10 KUHP, yang membagi pidana menjadi dua bagian yakni pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok berdasarkan pasal tahun 1946 tersebut, maka secara resmi pidana pokok dalam KUHP adalah pidana mati, penjara, kurungan, denda, tutupan. Sedangkan pidana tambahan menurut ketentuan pasal 10 KUHP adalah 1. Pencabutan hak-hak tertentu, 2. Perampasan barang-barang tertentu, dan 3. Pengumuman putusan hakim. Pidana pokok, pidana mati. Sampai saat ini Indonesia masih termasuk dalam daftar negara yang mempertahankan pidana mati sebagai pidana paling berat. Dalam pasal 10 KUHP, pidana mati masih dijadikan sebagai pidana pokok. Hal ini berbeda dengan KUHP Belanda yang menurut pasal 9 KUHP Belanda, tidak diatur lagi tentang pidana mati. Belanda sudah menghapus pidana mati dalam KUHP negara itu sejak tahun 1870. Dalam KUHP ada beberapa delik yang diancam dengan pidana mati, misalnya pasal 104, tentang makar, pasal 340, tentang pembunuhan berencana, pasal 356 ayat 4, tentang pencurian dengan kekerasan. Ancaman pidana mati dalam KUHP senantiasa disertai dengan alternatif sanksi pidana lain, seperti penjara seumur hidup atau penjara paling lama 20 tahun. Melihat ketentuan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa pidana mati hanya dijatuhkan terhadap delik-delik yang berat. Dalam perkembangannya, beberapa delik yang diatur di luar KUHP juga terdapat ancaman pidana mati, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Kejahatan Penerbangan, Undang-Undang Narkotika, Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Pemberantasan Terorisme. Menurut rancangan KUHP, pidana mati dapat dilaksanakan setelah permohonan grasi bagi terpidana ditolak Presiden. Pelaksanaan pidana mati tidak dilaksanakan di muka umum. Pidana mati dilaksanakan dengan menembak terpidana sampai mati oleh regu tembak. Pelaksanaan pidana mati terhadap wanita hamil atau orang yang sakit jiwa ditunda sampai wanita tersebut melahirkan atau orang yang sakit jiwa tersebut sembuh. Selain kekhususan pidana mati sebagaimana diuraikan di atas, rancangan KUHP juga mengatur tentang pidana mati bersyarat. Maksud dari pidana mati bersyarat di sini adalah terkait dengan pelaksanaan pidana mati yang dapat ditunda dengan masa percobaan selama 10 tahun apabila a. Reaksi masyarakat terhadap terpidana tidak terlalu besar, b. Terpidana menunjukkan rasa menyesal dan ada harapan untuk diperbaiki. C. Kedudukan terpidana dalam penyertaan tindak pidana tidak terlalu penting, dan d. Ada alasan yang meringankan. Pidana penjara. Pidana penjara merupakan salah satu bentuk perampasan kemerdekaan yang hanya boleh dijatuhkan hakim melalui putusan pengadilan. Di dalam KUHP, pidana penjara dibagi menjadi dua kategori yaitu pidana penjara seumur hidup dan dalam waktu tertentu. Pidana penjara seumur hidup berarti terpidana menjalani pidana penjara sampai yang bersangkutan meninggal dunia. Sedangkan pidana penjara dalam waktu tertentu paling pendek 1 hari dan paling lama 15 tahun.
Dalam hal tertentu, misalnya ada pengulangan tindak pidana atau perbarengan, pegawai negeri melakukan tindak pidana, atau melakukan kejahatan dengan menggunakan bendera Indonesia, pidana penjara waktu tertentu boleh dijatuhkan untuk 20 tahun berturut-turut. Salah satu upaya dalam menghindari efek negatif dari pidana penjara pendek adalah dengan penjatuhan pidana penjara yang disertai masa percobaan. Masa percobaan bisa diberikan bagi terpidana penjara yang dijatuhkan pidana penjara tidak lebih dari 1 tahun atau terpidana kurungan. Ketentuan ini dikenal dengan pidana percobaan, pidana bersyarat. Pidana percobaan diatur dalam pasal 14A sampai pasal 14F KUHP yang merupakan pasal sisipan yang baru diintegrasikan dengan KUHP pada tahun 1927 melalui Statslat 1926 nomor 251 Jo 486. Menurut Adami Chazawi, walaupun disebut sebagai pidana bersyarat, namun pidana bersyarat bukan merupakan jenis pidana sebagaimana tertulis dalam pasal 10 KUHP. Pidana bersyarat lebih sebagai suatu sistem penjatuhan pidana tertentu, bersifat khusus, di mana dalam amar putusan ditegaskan bahwa pidana yang dijatuhkan tidak perlu dijalankan. Namun dengan ketentuan untuk memenuhi syarat-syarat tertentu. Pidana kurungan. Pidana kurungan diancamkan kepada tindak pidana yang dikualifikasikan sebagai pelanggaran. Namun demikian, ada beberapa kejahatan dalam KUHP yang diancam dengan pidana kurungan. Edi Hiarich menyatakan bahwa pada awalnya, pidana kurungan dijatuhkan kepada delik-delik yang terkait dengan kesalahan moral. Bahkan menurut Hukema, pidana kurungan tidak mengakibatkan stigma buruk di masyarakat. Menurut ketentuan dalam pasal 18 KUHP, pidana kurungan dijatuhkan paling sedikit 1 hari dan paling lama 1 tahun. Apabila terdapat pemberatan pidana yang disebabkan karena perbarengan, pengulangan, atau dilakukan oleh pegawai negeri, maka pidana kurungan dapat ditambah menjadi 1 tahun 4 bulan sebagai batas maksimum, dan sekali-kali tidak boleh melebihi batasan tersebut. Sama seperti terpidana penjara, terpidana kurungan wajib menjalankan pekerjaan yang dibebankan kepadanya, meskipun pekerjaannya lebih ringan bila dibandingkan dengan terpidana penjara. Pidana denda. Denda merupakan bentuk pidana tertua yang mungkin sama tuanya dengan pidana mati. Eksistensi pidana denda sudah ada sejak lama, sejak zaman masyarakat primitif sampai masyarakat modern. Dewasa ini, denda dijatuhkan terhadap delik yang sifatnya ringan, baik berupa kejahatan ringan ataupun pelanggaran. Menurut Edi Hiarich, terdapat alasan-alasan yang menjelaskan pidana denda dikategorikan sebagai jenis pidana. Pertama, pidana denda tidak menyebabkan stigma negatif di masyarakat. Kedua, pelaku yang dijatuhi pidana denda dapat tetap tinggal bersama keluarga dan lingkungan sosialnya. Ketiga, pidana denda tidak menyebabkan pelaku kehilangan pekerjaan. Keempat, pidana denda dengan mudah dapat dieksekusi. Kelima, negara tidak menderita kerugian akibat penjatuhan pidana denda. Pidana tutupan. Dasar dari pidana tutupan sebagai pidana pokok dalam sistem pemidanaan Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1946. Pidana tutupan disediakan bagi orang yang melakukan kejahatan, karena terdorong oleh maksud yang patut dihormati. Pidana tutupan pada dasarnya sama dengan pidana penjara, yaitu berupa perampasan kemerdekaan. Selain itu, segala ketentuan pidana penjara berlaku bagi pidana tutupan selama tidak bertentangan dengan karakteristik khusus pidana tutupan. Pidana tambahan. Pada dasarnya, pidana tambahan bersifat sebagai tambahan dari pidana pokok. Jadi tidak dapat berdiri sendiri, kecuali dalam hal-hal tertentu, misal dalam perampasan barang tertentu. Pidana tambahan bersifat fakultatif, artinya boleh dijatuhkan, boleh juga tidak dijatuhkan. Tetapi ada juga pidana tambahan yang bersifat imperatif, harus dijatuhkan, misalnya sebagaimana terdapat dalam pasal 250 bis, 261, dan 275 KUHP. Dalam sistem pemidanaan KUHP, pidana tambahan tidak bisa dijatuhkan tanpa penjatuhan pidana pokok. Hal ini berarti pidana tambahan tidak bisa dijatuhkan secara mandiri. Pidana tambahan menurut pasal 10 KUHP berupa pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, pengumuman putusan hakim. Pencabutan hak.
Hak-hak terpidana yang dapat dicabut sebagai pidana tambahan adalah A. Hak memegang jabatan umum atau jabatan tertentu. B. Hak memasuki angkatan bersenjata. C. Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan umum. D. Hak menjadi penasehat atau pengurus menurut hukum. Hak menjadi wali, wali pengawas, pengampu atau pengampu pengawas atas orang yang bukan anak sendiri. E. Hak menjalankan kekuasaan sebagai bapak. Menjalankan perwalian, atau pengampuan atas anak sendiri. F. Hak menjalankan pencaharian. Dalam hal pencabutan hak, hakim menentukan lamanya pencabutan hak sebagai berikut. A. Jika terpidana dijatuhi pidana mati atau penjara seumur hidup, maka lamanya pencabutan hak adalah seumur hidup. B. Dalam hal terpidana dijatuhi pidana penjara dalam waktu tertentu atau pidana kurungan, lamanya pencabutan paling sedikit 2 tahun dan paling banyak 5 tahun lebih lama dari pidana pokoknya. C. Dalam hal terpidana dijatuhi pidana denda, lamanya pencabutan paling sedikit 2 tahun dan paling banyak 5 tahun. Perampasan barang. Perampasan barang menurut KUHP ditujukan terhadap 2 jenis barang, yaitu pertama, terhadap barang-barang hasil kejahatan, dan kedua, barang yang digunakan untuk melakukan kejahatan. Dalam hal ini, berlaku ketentuan umum bahwa barang-barang yang dirampas harus milik terpidana, terkecuali sebagaimana diatur dalam pasal 250 bis KUHP. Pengumuman putusan hakim. Menurut pasal 43 KUHP, ditegaskan bahwa apabila hakim memerintahkan supaya putusan diumumkan berdasarkan aturan-aturan umum, maka harus ditetapkan pula bagaimana cara melaksanakan perintah itu, atas biaya terpidana. Pidana tambahan berupa pengumuman putusan hakim dapat menjadi penderitaan yang serius apabila dilihat dari sudut pandang terpidana. Hal ini dikarenakan pidana jenis ini langsung berkaitan dengan nama baik dan martabat seseorang. Undang-Undang Tipikor memberikan ancaman pidana berupa pidana mati, penjara, dan denda. Dalam pasal 10 KUHP, tidak ada pidana kurungan bagi pelaku tindak pidana korupsi. Perumusan sanksi pidana dalam Undang-Undang Tipikor menganut ancaman minimal khusus. Hal ini berarti, ketentuan umum pidana penjara dan denda sebagaimana diatur dalam KUHP tidak berlaku. Pengaturan pidana minimal khusus dalam sebuah undang-undang khusus bisa menimbulkan suatu penasalahan yuridis. Berbeda dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, ada ancaman pidana minimal khusus di dalam perumusan deliknya. Sayangnya, pencantuman minimal khusus dalam Undang-Undang Tipikor tidak disertai dengan ketentuan khusus untuk menerapkan, menjatuhkan pidana minimal khusus itu. Pencantuman pidana minimal khusus dalam perumusan delik merupakan suatu penyimpangan dari sistem pemidanaan induk dalam KUHP. Penyimpangan ini dapat dibenarkan, namun seharusnya disertai dengan aturan penerapannya secara khusus. Karena pertama, suatu ancaman pidana tidak dapat begitu saja diterapkan, dioperasionalkan hanya dengan dicantumkan dalam perumusan delik. Pencantuman, ancaman pidana, hanya merupakan subsistem dari keseluruhan sistem pemidanaan. Kedua, untuk dapat diterapkan, harus ada aturan pemidanaan, straftoemetin-srerel-nya terlebih dahulu. Selain straf modus, Undang-Undang Tipikor juga menambahkan jenis pidana tambahan selain pidana tambahan yang diatur dalam KUHP. Pidana tambahan dalam Undang-Undang Tipikor yaitu, A. Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak becerwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut. B. Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. C. Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 tahun. D. Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu yang telah atau dapat diberikan oleh pemerintah kepada terpidana. Jika terpidana tidak membayar uang pengganti dalam waktu paling waktu 1 bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.
Apabila terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan. Undang-Undang Tipikor juga mengatur ketentuan tentang subjek hukum korporasi. Dengan diaturnya korporasi sebagai subjek hukum pidana dalam Undang-Undang Tipikor, maka ada beberapa ketentuan yang disesuaikan dengan karakteristik korporasi. Sebagai contoh, Undang-Undang Tipikor menyatakan bahwa pidana pokok yang dapat dijatuhkan kepada korporasi adalah pidana denda, dengan ketentuan ancaman maksimal denda ditambah sepertiga. Secara tersirat, ketentuan tersebut menunjukkan bahwa pidana mati, penjara, dan kurungan tidak bisa dijatuhkan kepada korporasi. Sayangnya, Undang-Undang Tipikor tidak mengatur ketentuan lanjutan tentang straf modus pidana denda bagi korporasi. Hal ini berbeda dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Pasal 9 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 menyatakan dalam hal korporasi tidak mampu membayar pidana denda tersebut diganti dengan perampasan harta kekayaan milik korporasi atau personil pengendali korporasi yang nilainya sama dengan putusan pidana denda yang dijatuhkan. Apabila penjualan harta kekayaan yang dirampas tidak mencukupi, pidana kurungan pengganti denda dijatuhkan terhadap personil pengendali korporasi dengan memperhitungkan denda yang telah dibayar. Dengan adanya ketentuan tersebut, maka dalam hal tindak pidana pencucian uang di mana korporasi menjadi pelakunya, apabila korporasi tidak mampu membayar denda, maka akan dilakukan perampasan aset. Ketentuan ini tidak dimiliki oleh Undang-Undang Tipikor. Selain itu, patut disayangkan, Undang-Undang Tipikor tidak mengatur tentang jenis pidana tambahan bagi korporasi. Hal ini patut diperhatikan, mengingat korporasi sebagai badan hukum memiliki karakteristik yang fiktif, sehingga sanksi pidananya harus disesuaikan dengan karakteristik korporasi. Sebagai perbandingan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang menentukan secara khusus pidana tambahan bagi korporasi, yaitu a. Pengumuman putusan hakim, b. Pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan usaha korporasi, c. Pencabutan izin usaha, d. Pembubaran dan/atau pelarangan korporasi, e. Perampasan aset korporasi untuk negara, dan/atau f. Pengambilalihan korporasi oleh negara. Demikianlah materi topik ke-7 mata kuliah tindak pidana korupsi. Channel Global Tutorial bermanfaat bagi siapa saja yang ingin menambah wawasan, termasuk mahasiswa perguruan tinggi negeri dan swasta manapun di Indonesia. Video tutorial juga dituturkan dan disubtitelkan agar dapat ditonton, dibaca sambil didengarkan. Jangan khawatir jika belum langsung paham. Untuk pemahaman yang lebih baik, putar dan dengarkan video ini berulang-ulang. Subscribe dan like, agar Anda mendapatkan update tutorial lainnya. Bagikan juga link video ini, agar teman lain juga mendapatkan manfaat channel ini.